pertemuan antara Jokowi dan Surya tidak tercatat dalam agenda resmi Joko Widodo. Kepada cnnindonesia.com, Wasekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim mengonfirmasi pertemuan itu. Ia mengaku mendapat kabar dari Surya Paloh. Surya Paloh membeberkan pertemuannya dengan Presiden Jokowi di Istana Negara. Ada dua hal yang diungkapkan kepada media. Pertama, Ketua Umum Partai Nasdem tersebut mengaku berdiskusi dengan Presiden tentang stabilitas nasional. Kata Bang Surya, fokus kita adalah proses pembangunan bangsa yang tetap berlanjut. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan situasi yang stabil. Apapun kepentingan dan strategi parpol dalam menghadapi pemilu dan juga sesudah pemilu harus tetap mengutamakan stabilitas nasional, kata Surya Paloh. Surya Paloh mengapresiasi munculnya usulan duet seperti Anies Baswedan dan juga Puan Maharani, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, hingga Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar. Ketika ditanya oleh wartawan, ia pun mengakui salah satu komposisi duet Capres dan Cawapres tersebut datang dari dirinya. Itu saya akui. Iya. Jadi apa yang bisa saya sumbangkan dengan hati, dengan kejujuran, apa yang saya pahami dan insya Allah barangkali itu bermanfaat bagi kepentingan kemajuan bangsa ini. Saya pikir ini yang saya prioritaskan, ujar Surya Paloh. Sebelumnya, Ketum Projo Budi Ari Setiadi juga mengatakan bahwa keinginan Ketua Umum Nasdem untuk menduetkan Ganjar Pranowo dan juga Anies Baswedan sudah disampaikan oleh Surya Paloh sendiri kepada Presiden Jokowi. Oke, sebelum kita mengulas usulan kepada Surya Paloh, setelah mendiskusikannya hal tersebut dengan Jokowi, mari kita meneropong dulu, apa sih tujuan dari Surya Paloh? Sesuai poin yang disampaikan kepada Bapak Jokowi di Istana Negara, Surya Paloh ingin coba-coba mencairkan ketegangan sosial yang sedang mengancam stabilitas nasional gara-gara polarisasi politik. Perkubuan yang dulunya berawal dari pertarungan antara pengusung paham nasionalis dan juga Islamis, pertarungan kedua paham tersebut sebenarnya telah diakomodasi oleh ideologi Pancasila yang dijabarkan oleh Bung Karno. Namun, saat ini berbelok menjadi cuma kubu-kubuan yang saling menghina dengan ejekan kamu cebong atau kadal. Kadal apa? Kampret, kadal gurun ya. Itu. Ejekan cebong melekat kepada kubu yang dianggap tidak agamis. Sedangkan ejekan kadal atau kamu kadal gurun. Nah, itu melekat kepada kubu yang dituding radikal. Lucunya, keduanya saling klaim paling membela rakyat dan juga menuding kubu lainnya, kamu pemecah belah, kamu antek asing, intoleran, bodoh atau korup. Memang pertikaian ini hanya terjadi pada sebagian warga NKRI yang terpapar oleh isu-isu politik gorengan dari buzzer-buzzer dunia maya. Namun, permusuhan antar kubu tersebut sudah memakan banyak korban persekusi. Paloh bilang begini, impian kita bersama adalah polarisasi itu hilang. Kita mempersatukan. Itu yang saya niatkan. Saya ini politik merendahkan satu sama lain,
sombong dengan kesombongan yang pada diri. Saya pikir mulai dari seorang Ustadz Dasar Latif, termasuk saya, dan banyak lagi rakyat Indonesia menyatakan, sudah salah budak ini. Memang kita bisa percaya bahwa Paloh akan menaruh perhatian terhadap isu polarisasi. Namun, bisakah kita percaya bahwa dia tidak punya kepentingan? Kira-kira Paloh punya kepentingan apa ya? Ya, dibalik manuver beralasan menjaga stabilitas nasional dan juga mengatasi polarisasi sosial itu, tentu aja ada keuntungan yang akan didapat oleh Nasdem. Di antaranya, Surya Paloh dapat menaikkan posisi Nasdem dalam penjajakan koalisi. Sehingga nantinya Nasdem bisa mengklaim sebagai partai yang menyodorkan tokoh tertentu yang akan diusung oleh koalisi yang akan terbentuk. Dalam hal ini, kita melihat bahwa tokoh yang paling dekat dengan Nasdem saat ini adalah Anies Baswedan. Sementara tokoh yang lainnya adalah Ganjar Pranowo. Kedua tokoh ini memiliki banyak pendukung dan juga banyak relawan yang saling menyerang di media sosial. Oleh karena itu, jika kedua tokoh ini diduetkan, maka diharapkan dapat membuyarkan polarisasi sehingga bangsa ini kembali bersatu. Kata Surya Paloh, duet pemersatu bangsa dilatar belakangi oleh pemikiran begini. Pemilu lalu, tahun 2019, mau tidak mau, kita harus akui, meninggalkan rasa kepedihan, kesedihan, dan juga luka di hati sebagian masyarakat di bangsa ini. Eksesnya besar sekali. Ada trauma menghadapi pemilu itu sendiri. Dia pun mensinyalir bahwa perpecahan akibat pemilu lalu bahkan terjadi sampai di tingkat keluarga. Praktek-praktek pendiskreditkan, saling menghujat, saling adu domba akan terulang jika kedua tokoh tersebut tidak diduetkan. Namun, bisakah duet tersebut terwujud? Rasanya kok sulit. Wong belum apa-apa aja antara Surya Paloh dengan Ibu Megawati udah saling melontarkan kecaman. Malahan Anies Baswedan seolah menyindir Megawati dalam isu tukang bakso. Iya kok dibilang sombong, emangnya kenapa? Saya mau menggarisbawahi loh, itu media jangan diurik-urik loh saya. Tolong omong benar yang benar. Saya tidak pernah menjelekkan partai manapun, tidak pernah menjelekkan ketua apapun. Adalah Bapak Ruli Rinaldi. Pak Rinaldi adalah pengusaha bakso, bakwan aroma sowat. Ingat saya Pak Anies itu jadi gubernur sudah sejak tahun 2018. Jadi kenapa baru sekarang bertemu dengan para tukang bakso? Selain itu, alih-alih menyatukan suara para pendukung kedua tokoh tersebut untuk meraih kemenangan, jangan-jangan para pendukungnya malah ngacir, beralih mendukung tokoh lainnya. Ya kalau begitu kan apes, iya kan? Jadi masih yakin gimana rencana duet antara Anies Baswedan dengan Ganjar Pranowo ini? Realistis aja lah. Pada titik inilah rasanya kita harus mengajukan usulan yang lebih afdol kepada Bapak Surya Paloh. Oke?
Usulan ini masih sesuai dengan hasil Rakernas Nasdem beberapa waktu yang lalu. Begini Om Bewok, daripada nih susah-susah membujuk Ibu Mega untuk menyetujui duet antara Ganjar Pranowo dan juga Anies Baswedan yang belum tentu juga menang, menurut kami tim dari Si Paling Paham lebih baik menyodorkan Ganjar Pranowo dengan Andika Perkasa. Sementara itu, Anies Baswedan kita plot menjadi juru bicara mereka. Bukan bercanda loh, ini serius. Dengan begitu, 3 nama hasil Rakernas Nasdem tersebut terpakai semua kan? Iya kan? Nah, alasan menjaga stabilitas nasional dan mengatasi polarisasi pun insya Allah tercapai. Loh, kok gitu? Kok Anies cuma jadi juru bicara? Ya iya. Jangan lupa loh, bahwa Anies Baswedan itu punya andil besar dalam kemenangan pasangan Jokowi JK. Ingat nggak pada waktu tahun 2014 lalu? Saat itu, Anies sukses menjalankan peran pentingnya sebagai juru bicara mereka. Saya selalu katakan, tidak sedikit pun punya beban moral. Tidak sedikit pun punya beban moral untuk bilang saya pilih Jokowi. Titik. Nggak ada sulitnya. Jadi ini menurut saya, tadi mendengarkan juga yang disampaikan. Kita turun tangan sama-sama. Dan kemarin kita selalu bilang, syukuri perkembangan, perbaiki kekurangan, dan siap turun tangan. Mari kita ulangi kisah sukses tahun 2014 pada tahun 2024 nanti. Oke? Kita tunggu tanggal mainnya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian, oke? Sampai ketemu lagi di episode SIP yang akan datang. Ciao!